Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, jadi kita lanjutkan lagi live-nya kita untuk sesi kedua, membahas tentang apa-apa yang berkaitan di hari raya Idul Adha, perihal ibadat ya. Nanti jadi yang banyak kita bahas di sini nanti perihal fikih, ibadat-ibadat, syarat, rukunnya, dan insya Allah bersama narasumber kita Ustaz Sofyan Haris. Kita nantikan beliau untuk bergabung dan kita nanti langsung ajak beliau untuk live bareng. Dinantikan untuk teman-teman yang mau bertanya perihal ibadah-ibadah di hari raya Idul Adha, silakan untuk bertanya langsung di kolom komentar aja, nanti kita insya Allah langsung akan bahas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita nantikan sejenak ya, sebentar ya. Untuk Mas Rosad gak apa-apa, kirimin Mas Rosad, silakan dikirimkan ke kolom komentar di sini, gak apa-apa. Waalaikumsalam teman-teman. Waalaikumsalam. Ada kendala nggak teman-teman dari live-nya kita tadi, atau alhamdulillah dikasih lancar sama Allah semuanya? Gimana nih? Bismillah. Kita agak tegang ya karena bahasnya fikih dan pertanyaannya banyak banget. Jadi nggak kayak kemarin kalau sama Habib Ali kan memang pembahasannya nggak fikih, bukan fikih, jadi bisa dibawa santai. Karena ini fikih, jadi memang harus benar-benar dipahami dan dimengerti, jadi bawaannya agak tegang. Tapi kita nggak tegang kok, kita santai. Agak putus-putus nih, ada masukan katanya agak putus-putus, kita usahakan. Sofyan sudah gabung, alhamdulillah Ustaz Sofyan sudah gabung sama kita langsung aja beliau untuk live bareng.
Ahlan. Ahlan Ustaz. Nah, Alhamdulillah. Khair. alhamdulillah nasyukur. Ini masuk sesi kedua nih Ustaz, perihal kesunahan-kesunahan atau kegiatan ibadah yang dikhususkan, lebih-lebih yang dikhususkan di hari raya Idul Adha ini Ustaz. Mungkin bisa antum jelaskan beberapa kesunahan tersebut, nanti kalau ada pertanyaan biar kita langsung bahas itu. Jadi kesunahan yang dikhususkan di hari raya Idul Adha. Ya, kalau kita bahas Idul Adha, maka ada sedikit berbeda dengan hari raya Idul Fitri. Ketika sudah menjelang, artinya ada satu kesunahan yang sama, yaitu sama-sama kita dianjurkan. Halo, dengar ya? Jelas ya? Jelas, Masya Allah, lancar. Jadi kesunahan diantaranya kita ini dianjurkan untuk di malam hari raya itu kita istilahnya menghidupkan malam hari raya itu dengan ibadah. Man ahya lailatal idil fitri wa idil adha lam tamut yauma tamutul qulub. Hadis agama qol. Siapa yang menghidupkan malam dari hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, maka nanti pada hari kiamat hati orang tersebut tidak akan mati, di mana banyak hati-hati manusia mati di saat itu. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib aujaba nafsahu, mewajibkan dirinya beliau secara khusus, beliau di dalam 2 malam ini beliau tidak menjadikan malam itu khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqallu, paling sedikitnya orang itu menghidupkan malam hari raya Idul Adha adalah bi sholatil jamaah, ya, dari melaksanakan sholat jamaah Isya. Kalau bisa ditutup dengan sholat subuh dengan berjamaah juga. Man shalla al-isya jama'atan fa ka'annama qama nisfal lail. Siapa yang menghidupkan melaksanakan sholat jamaah Isya dengan berjamaah, maka seperti dia itu menghidupkan separuh malam. Wa man ahya sholat subha fi jama'ah fa ka'annama qama nisfal lail qama laila kullah. Hadis agama gal. Siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka seperti dia menghidupkan semua malam itu semuanya. Itu minimal orang itu dikatakan menghidupkan hari raya, malam hari raya. Kemudian ketika sudah tengah malam, masuk tengah malam, maka dianjurkan sudah mulai waktunya seseorang itu tersebut untuk mandi sunnah hari raya, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, baik yang hadir ataupun tidak hadir. Yang tidak melaksanakan sholat Idul Adha pun dianjurkan untuk mandi hari raya. Kemudian secara khusus untuk hari raya Idul Adha, untuk sebelum ketika sudah subuh tiba, menurut dia itu imsak, menahan diri untuk tidak makan sampai selesai sholat Idul Adha. Berbeda dengan sholat Idul Fitri, ketika sudah pada subuh dan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, dia dianjurkan untuk makan sesuatu, walaupun hanya 1 butir kurma. Berbeda dengan dengan Idul Adha, yang juga imsak, tidak makan, tidak minum sampai setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Di antara juga amalan-amalan yang dilaksanakan itu banyak sekali, ya. Di antara dari para ulama, ya. Di antaranya saya membaca Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah bil azim, ya. Subhanallah bihamdih, ya. Subhanallah bihamdih itu dibaca 100 kali. 100 kali. Atau bisa baca lebih banyak, yaitu 300 kali. Kemudian diniatkan untuk menghadiahkan kepada ahli kubur, orang-orang dari yang sudah meninggal, dari orang-orang muslimin. Maka siapa yang mengamalkan ini, baca subhanallah bihamdi 300 kali dan dihadiahkan, niatkan untuk orang-orang yang sudah meninggal, maka Allah akan memasukkan cahaya ke dalam kuburannya ketika nanti meninggal. Di antaranya fadilahnya juga adalah, ya, maka orang yang ahli kubur tadi itu, dia mendoakan untuk dirinya, mendoakan untuk orang tersebut dengan, ya Allah, jadikan rahmatilah orang tersebut dan jadikan dia termasuk ahli surga.
dengan mengucapkan apa? Wiritannya apa? Subhanallah wa bihamdi. 300 kali setelah sholat subuh. Sebelum melaksanakan sholat hari raya Idul Adha. Itu diantara wirid ya, atau zikir yang dibaca sebelum sholat hari raya Idul Adha dan setelah sholat subuh. Di antara juga ada zikir yaitu dari Rasulullah SAW. Siapa yang membaca ya di dalam hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha, zikir yang yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang biasa dibaca setelah sholat ya. Setelah sholat fardu itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu, yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir, itu sudah cukup. Ini kalau dibaca 400 kali secara khusus di saat hari raya Idul Adha, sebelum melaksanakan sholat hari raya Idul Adha, maka Allah akan menikahkannya dengan 400 bidadari. Menikahkannya dengan 400 bidadari. Allah akan, ya, dia dianggap seperti orang yang memerdekakan 400 budak. Ya. Yang kemudian yang ketiga, dia akan Allah bangunkan ya kota-kota dan menanamkan pohon-pohon yang ada di dalam surga untuk dirinya. Jadi dibangunkan kota, dibangunkan kayak ya apa nama sekarang ini ya subhanallah ya, dibangunkan secara khusus perkampungan untuk dirinya sendiri. Jadi apa di surga. Ini fadilah 400 kali sama subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi itu aja ya. Itu ketika hari raya Idul Adha. Itu pertanyaan mungkin untuk pertanyaan untuk sholat Idul Adha siapa aja Ustaz yang dianjurkan untuk bisa sholat, untuk keluar dan sholat Idul Adha Ustaz? Apakah semua kalangan manusia, entah itu anak kecil, entah itu wanita, entah itu laki, semuanya dianjurkan semuanya sholat, atau ada ya semuanya dianjurkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha, yang bagi yang tidak udzur untuk perempuan secara pengecualian orang perempuan yang zatu jamalin wa hayatin, bagi mereka secara khusus ya, wanita-wanita yang sangat-sangat cantik atau yang dia itu bersolek yang berlebihan, maka bagi mereka tidak dianjurkan ya. Tidak dianjurkan, artinya boleh saja tetap datang boleh, cuma tidak dianjurkan untuk melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Nah itu tadi, kalau ingin datang ya usahakan kalau ingin sholat hari raya Idul Fitri Idul Adha ya jangan bersolek-solek berlebihan. Kan tujuannya untuk sholat, bukan untuk apa? Untuk apa, pamer kecantikan ya. Itu yang perlu walaupun ya yang dianjurkan sebenarnya, yang dianjurkan untuk berdandan itu ya lebih ditekankan kepada para lelaki ya. Ini para lelaki dianjurkan untuk berdandan di hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Adapun dandan itu berpakaian yang bagus ya. Kalau untuk Idul Adha itu dianjurkan yang paling sunnah memakai pakaian yang paling mahal yang dia miliki. Yang paling mahal, bukan yang paling baru. Kalau untuk Idul Fitri memang yang dianjurkan sunnahnya yang baru. Kalau nggak ada yang baru, yang paling baru. Walaupun itu murah. Kalau Idul Adha dianjurkan yang paling mahal. Walaupun itu bekas. Walaupun itu sudah lama. Itu sunnahnya saja. Ya. Untuk tata caranya sama sholat Idul Fitri Ustaz ya. Sama saja. Rakaat pertama 7 takbir dan rakaat kedua 5 takbir. Nah, ada pertanyaan nih Ustaz perihal zikir yang tadi antum sampaikan, subhanallah wa bihamdi, yang dibaca 300 kali. Ini memang dikhususkan untuk Idul Adha atau juga untuk Idul Fitri? Sama saja untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, dianjurkan membaca subhanallah, la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu bacaan yang biasa dibaca setelah sholat fardu, itu dibaca 400 kali. Itu setelah sholat subuh dan sebelum melaksanakan sholat Idul Adha ataupun Idul Fitri. Ya. Nah, untuk ada pertanyaan perihal hewan kurban yang tadi juga mungkin sudah disampaikan sama Ustaz Sufyan.
untuk batas akhir daripada penyembelihan hewan kurban adalah tanggal 13 Dzulhijjah sebelum maghrib. Jadi andai kata masuk 10 Dzulhijjah hari Ahad, maka 11 Dzulhijjah hari Sabtu, 12 Dzulhijjah hari Ahad, 12 Dzulhijjah hari Ahad, dan 13 Dzulhijjah hari Senin. Jadi bagi mereka yang berkurban hari Senin masih diperbolehkan sebelum asar. Perihal salah satu kesunahan yang juga sering dibaca ini, bahkan setelah sholat pun kita juga didengungkan masalah takbir ini. Kok sedikit beda sama daripada Idul Fitri. Kalau Idul Fitri selesai sholat selesai, nggak ada takbiran. Tapi kalau Idul Adha kayak lanjut. Mungkin bisa dijelaskan itu. Memang kalau untuk Idul Fitri ada takbir namanya takbir mursal saja. Hanya takbir mursal saja, yaitu ketika malam hari raya sampai selesainya sholat hari raya Idul Fitri. Itu namanya takbir mursal. Ya. Berbeda dengan Idul Adha. Idul Adha itu takbirnya dibagi menjadi dua. Ada takbir muqayyad, ada takbir mursal. Kalau mursal itu yang lepas. Mursal itu lepas. Lepas itu ya sepanjang malam. Mulai malam hari raya Idul Adha. Bahkan sore hari mau menjelang apa? Masuk Idul Adha itu sudah boleh. Ya, batal asar itu sudah boleh takbir mursal untuk Idul Adha. Ya, jadi mulai besok batal asar ya, hari Kamis batal asar boleh. Itu sudah boleh. Tapi umumnya biasanya dilaksanakan setelah maghrib. Itu mursal sampai kapan? Sampai sepanjang itu sampai takbir selesai pelaksanaan sholat Idul Adha. Tapi ada juga takbir muqayyad untuk sholat Idul Adha. Muqayyad itu yang terikat. Terikat itu yang dibatasi ya ketika selesai sholat fardu. Ya. Jadi setiap orang itu melaksanakan sholat fardu disunahkan untuk bertakbir. Sampai kapan? Mulai dari apa? Sholat hari raya. Mulai dari apa? Tanggal 10 itu ya, tanggal 10 sampai hari tasyrik terakhir. Setiap kali sholat. Terakhir berarti setiap kali sholat untuk takbiran itu saja. Itu namanya takbir muqayyad. Mungkin ada daripada teman-teman yang ingin bertanya perihal hal-hal yang dilakukan di hari-hari tasyrik. Silakan, kita persilahkan. Untuk ini ada pertanyaan juga, Ustaz, yang telah masuk di IG kita. Dia bertanya, ada enggak kesunahan khusus kita untuk menghadapi hari Arafah? Lebih-lebih kan hari Arafah ini kalau tidak salah besok ini. Tasu'a ya, jatuhnya besok hari Kamis. Ada enggak amalan-amalan tertentu ini, Ustaz? Memang sangat dianjurkan usaha hari Arafah ini. Nabi Muhammad yang mari ditekankan adalah kita berpuasa. Ya, shaumu tarwiyah dalam hadis itu shaumu tarwiyah yukaffiru sanah. Ya. Shaum tarwiyah, berpuasa hari tarwiyah itu tanggal 8 Dzulhijjah itu bisa menghapus pahala 1 tahun. Wa shaumu yaumi Arafah yukaffiru sanatain. Al hadis maqal. Adapun puasa hari Arafah itu bisa menghapus dosa 2 tahun. 2 tahun yang sebelumnya, 1 tahun yang sebelumnya, dan 1 tahun yang akan datang. Ini keistimewaan atau keutamaan dari puasa Arafah. Jadi besok jangan dianjurkan untuk berpuasa hari Arafah bagi orang yang tidak haji. Apalagi sekarang nggak ada yang haji ya, insya Allah ya. Jadi Arafah sangat dianjurkan. Kemudian di antara itu yang riwayat dari hadis Nabi Muhammad SAW, juga dari kalangan para aulia, para ulama dan para salaf itu sangat menganjurkan untuk memperbanyak doa ya di hari Arafah ini, yaitu dengan membaca ayat kursi. Yang pertama ayat kursi baca 360 kali. Yang kedua membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Ya. Yang ketiga adalah membaca doa. Membaca doa apa saja sudah. Karena ini hari Arafah kita berniat seperti yang diniatkan para orang-orang haji di Arafah. Kalau kita nggak bisa ikut haji, dan orang-orang di saat ini kan di tanggal 9 kan orang haji kan berkumpul di Arafah, di mana di Arafah itu
Allah betul-betul mengagungkan hari itu sampai-sampai siapapun yang berdosa di saat itu semuanya diampunkan, baik dosa besar sekalipun. Sampai iblis ketika itu sampai berpesimis, artinya berteriak, wah sangat ruginya aku. Selama ini aku telah berusaha untuk menggoda manusia. Lalu aku menjauhkan mereka dari Allah dengan melaksanakan maksiat-maksiat. Ternyata hari ini mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saking agungnya hari Arafah. Maka bagi kita yang tidak bisa ikut Arafah, tidak haji, maka kita dianjurkan berdoanya banyak doa dan kita niatkan seperti yang diniatkan para hujjaj, para orang haji di hari Arafah. Itu aja. Kita nebeng, istilahnya nebeng. Perlu nebeng itu memang harinya memang hari yang mulia di situ, Zat, ya. Jadi memang ada beberapa kegiatan dan anjuran-anjuran daripada ulama itu untuk membanyak zikir, lebih-lebih ayat kursi tadi 360 kali, baca Al-Ikhlas 1000 kali, dan memperbanyak membaca doa. Nah, jazakumullah khair Ustaz Al-Fakir, rasa sudah cukup banyak daripada penjelasan antum terkait dengan korban, dan alhamdulillah juga apa-apa yang berkaitan dengan Hari Raya Idul Adha, bahkan kita sempat bahas sedikit tentang Hari Arafah yang akan kita lalui besok ini pasnya. Mungkin ada pesan-pesan terakhir Ustaz atau nasihat yang bisa menjadi penutup Ustaz dari antum. Kalau Al-Fakir, dari Al-Fakir saya minta maaf sebesar-besarnya kepada semua pendengar apabila ada salah kata ataupun yang kurang sampai puas. Saya minta maaf, itulah kekurangan kami ya. Dan saya juga memohon doa dari semua para mustami'in dan para pecinta Al-Wafa secara khusus untuk kita semuanya dan untuk jamaah Al-Wafa baik yang sakit ataupun yang sekarang yang sedang ada ujian, dan semoga mereka semuanya diberikan kemudahan oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang punya hajat dikabulkan oleh Allah, dan moga-moga kita tetap istiqomah dalam kebaikan, dan marilah kita bersama-sama memuliakan ya apa-apa yang sudah dianjurkan dan diagungkan oleh Allah dari besok hari Arafah ataupun hari Raya Idul Adha. Dan kita harus senang ya. Intinya jadikan hari esok dan hari Yaumul Khamis, Yauma Idul Adha itu hari kesenangan. Yaumul Farah wa Surur, kata ini para ulama, ini harus kita bahagia. Bahagia dengan atas syukur kepada Allah. Jangan sampai ada perasaan sedih, duka dan sebagainya. Moga-moga rasa syukur itu akan bisa menghapus segala duka, segala problem yang kita hadapi. Ya, dengan rasa syukur dan kita dekat dengan Allah. Ya, itu saja. Ini itu yang bisa Terima kasih banyak. Nah, ya. Terima kasih banyak sudah menjadi fasilitator untuk kita semuanya dalam kebaikan. Jazakumullah ahsanal jaza. Semoga hajat antum dikabulkan. Amin. Amin. Terima kasih banyak Ustaz. Nah, untuk waktunya juga jazakumullah khair, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menebarkan kemanfaatan dari apa yang kita bikin malam hari ini dengan kemanfaatan yang luas. Untuk itu mungkin sama antum Al-Fakir akhiri, jazakumullah khair, dan Al-Fakir ulu salam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Sekian lama kita tadi bahas hampir 1,5 jam karena memang pembahasannya panjang, tapi ya insya Allah membawa kemanfaatan buat saya kepada antum semua. Dan Al-Fakir secara pribadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, salah ucap. Al-Fakir mohon maaf, dan kepada Allah Al-Fakir mohon ampun. Mungkin ini yang bisa kita bikin dan kita fasilitasi bagi para teman-teman, para jamaah Al-Wafa khususnya. Semoga yang sekelumit ini membawakan kemanfaatan buat kita, kepada jamaah Al-Wafa secara khusus, dan kepada seluruh kaum muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minna. Al-Fakir ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi taala.